Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Habisi Podcast. Kali ini kita akan bincang-bincang seputar organisasi. Nah, di samping kita nih sudah ada baju warna biru-biru. Kak Rian, silakan memperkenalkan diri, Kak. Halo Sobat Habisi, perkenalkan nama aku Rian Pratama. Aku mahasiswa dari Ilmu Komunikasi, FISIP, UIN Raden Patah Palembang. Aku merupakan ketua dari Generasi Baru Indonesia atau GENBI, Komisariat UIN. Nah, itu ya teman-teman, jadi panggilannya Kak Rian ya. Rian. Ada di kampus A, kita sekarang berada di kampus B, Jakabaring. Itu. Kalau misalnya teman-teman ke kampus A, Rafa Tower, nah di sana salah satu fakultasnya. Oke, kemudian Kak Rian, di sini pasti ada yang bertanya-tanya, Kak Rian, GENBI itu apa sih? Pernah dengar, cuman apa ya GENBI? Apakah organisasi internal atau apa? Silakan Kak Rian. Nah, jadi GENBI ini seperti yang aku sebut tadi, itu adalah generasi baru Indonesia, di mana ini adalah wadah untuk mahasiswa penerima beasiswa Bank Indonesia, lalu digabungkan dari tiga komisariat, tiga universitas, yaitu ada Unsri, ada Polsri, dan ada UIN. Nah, gitu. Jadi disatukan dalam satu wadah, yaitu namanya Generasi Baru Indonesia atau GENBI. Jangan sebut dengan Generasi Baru Indonesia. Banyak yang bilang tuh kalau GENBI ini Generasi Bank Indonesia, bukan. Bukan, tapi Generasi Baru Indonesia. Gitu. Karena GENBI ini tidak terikat dengan Bank Indonesia. Jadi banyak yang beranggapan bahwa GENBI ini bakal kerja di Bank Indonesia. Bukan, tapi ini hanya wadah untuk penerimanya saja gitu. Ini menarik teman-teman. Tadi ada 3 kampus kan? 3 kampus, Unsri, Polsri, dan UIN. Kalau di luar kampus tuh, apakah bisa ikut ke sini? Apa tidak? Kalau di luar kampus nggak bisa. Berarti kerjasama juga? Iya, ini kemitraan, Pak. Oh, kemitraan ada 3 itu. Nah, kemudian tadi yang menarik ini Kak Rian, ini bukan Bank Indonesia BI-nya, tapi Baru Indonesia. Baru Indonesia. Nah, itu gimana tuh? Kenapa terpisah dari Bank Indonesia tuh? Bukan terpisah, lebih ke kasih tahu kalau ini nih nggak terikat dengan Bank Indonesia gitu. Jadi hanya wadah untuk kitanya gitu, bukan terikat dengan Bank Indonesia. Oh, maksudnya itu untuk apa ya? Kegiatan lain di luar Bank Indonesia, bukan artian kayak apa kita kuliah apa stan langsung kerja di itu bukan. Tapi emang benar-benar murni wadah untuk beasiswanya. Iya benar. Tapi tetap di dalam naungan BI. BI ya, itu salah satu teman-teman itu jadi kira-kira. Nah, kemudian Kak, di GENBI ini berarti kan mahasiswa yang penerima beasiswa BI kan anggapannya kan. Itu kira-kira programnya apa saja Kak? Mungkin yang bisa dikasih tahu tuh. Oke, kalau untuk program kami di GENBI ini, kami kan terbagi jadi 3, mungkin 4. Jadi gini Pak. Ada yang Komsat UIN, Komsat Unsri, Komsat Polsri, dan ada wilayah Sumatera Selatannya gitu. Jadi ada 4 bagian wilayah, Sumsel sama UIN, Unsri, dan Polsri. Dan ini untuk program itu kami sama Pak. Misalkan kalau misalkan kami ada program pengabdian, seluruh unip ini bakal ada gitu. Jadi kami ini bergerak di bidang sosial Pak, sosial pengabdian ke masyarakat gitu. Dan tetap menjadi perpanjang tanganan dari Bank Indonesia. Jadi program kami harus sesuai dengan visi misinya BI gitu. Untuk misalkan nih ada program CBP, Cinta Bangga Paham Rupiah, ada juga KRIS juga. Jadi kami nggak jauh-jauh dari itu Pak. Jadi kami selalu mengedukasi masyarakat tentang CBP Rupiah, tentang KRIS, dan ada juga program-program yang internal kami. Misalkan kami juga bergerak di sosmed, ada podcast, ada edukasi yang lewat flyer gitu. Misalkan tentang lingkungan, tentang kesehatan, itu kami bahas seluruhnya Pak. Yang berhubungan dengan sosial tentunya. Sosial. Misalkan ada kemarin itu kami ada 4 divisi. Yang pertama ada pendidikan, ada lingkungan hidup, terus ada pengabdian masyarakat, dan kewirausahaan. Nah, kalau pendidikan ini fokusnya ke edukasi, misalkan ke yang tadi CBP Rupiah, KRIS, literasi, literasi anak muda tentunya, anak-anak segalanya lah. Terus lingkungan hidup lebih ke edukasi tentang lingkungan. Misalkan kayak kemarin kami buat video sama mahasiswa Bapak juga, Hinsin, itu edukasi tentang kabut asap. Kemarin kan lagi fenomena kabut asap katanya. Jadi kami membahas tentang kabut asapnya. Ini kok bisa terjadi kabut asap gitu? Apa sih penyebabnya? Itu kami bahas. Terus pengabdian juga ada pengabdian masyarakat. Ini bergerak di bidang
kita mengabdi ke masyarakat. Misalkan ada bencana alam, ada bencana misalkan kebakaran, misalkan tentang kesehatan juga. Jadi kami lebih terjun, jadi divisi ini lebih terjun ke masyarakat, ke panti-panti, ke posko-posko gitulah. Terus kalau yang terakhir ada kewirausahaan di mana jualan Pak, cari cuan. Cari cuan ya, sesuai sama bank juga. Iya. Oke, itu ternyata banyak ya. Banyak programnya. Dan banyak. itu emang notabene itu memang bersentuhan sama masyarakat langsung. Iya, langsung. Tapi tidak terlepas dari target dari Bank Indonesia. Bank Indonesia tentunya, kita membantu ya, membantu percepatan itu. Benar. Kira-kira Kak Aryan, waktu ini pertama kali Kak Aryan masuk ke Genbi ya? Sebelumnya sudah pernah? Jadi aku masuk di tahun 2022 sebagai penerima. Penerima, berarti baru ya tahun? Iya, baru tahun 2022 kemarin jadi penerima, tahun 2023 menjadi pengurus di UIN. Oh, berarti itu Kak, kalau misalnya kayak Karyan misalnya kan, berarti dia selama jadi penerima tuh anggota dulu berarti dia? Anggota dulu. Oh, habis itu kemudian ada kepengurusan, bisa masuk ke situ. Benar. Setelah dari situ, misalnya Karyan ini posisi 2024 nih, berarti kan kepengurusan sampai tahun 2024 kan? Iya. Berarti selanjut dari itu? Bisa lanjut ke wilayah Pak. Jadi oh iya, ini regional ya, iya, benar. Kampusnya. Bahasa wilayah itu tapi setahun juga. Setahun juga. Berarti abis itu sudah selesai? Udah. Kirain ini teman-teman kirain masih bisa lanjut lagi. Ternyata paling tidak untuk pengembangan skill kita itu kurang lebih itu ada 3 tahun ya. Setahun anggota, setahun berikutnya itu di bagian kampus masing-masing, komisariat. Ketiga tuh wilayah. Oh, tapi jadi kepengurusannya itu jadi salah satunya. Tapi itu dari teman-teman sekalian sudah ada wadahnya ya kan. Kemudian di situ kita improve skill kita. Iya benar banget Pak. Ada nggak misalnya pengalaman dari jalan ke tahun kedua ini? Ada tidak yang penerima beasiswa itu Genbi anggapannya itu, kemudian dia tidak masuk ke kepengurusan di komisariat? Oh itu ada Pak. Jadi kalau sebagai pengurus itu ada kualifikasinya Pak. Misalkan yang benar-benar aktif, benar-benar gercep gitu lah, gercep, terus ada inovasi gitu. Kalau misalkan kalau jadi pengurus tuh kalau modal aktif tuh nggak cukup Pak. Misalkan dia ikut selalu program kerja aktif lah, tapi itu nggak cukup untuk menjadi pengurus Pak. Harus sesuai dengan kriteria. Iya bener banget. Pokoknya yang gercep, yang loyal lah Pak, loyal. Itu yang penting loyal. Yang penting tuh loyal gitu. Kalau nggak loyal nggak bisa. Otomatis hanya menjadi penggembira. Iya menjadi pemeran utama. Mungkin kalau jadi pengurus itu mungkin 10% dari jumlah anggota sebelumnya. Oh, misalnya anggotanya maksimal berapa? 50 kuota. 50 kalau UIN. Kalau UIN 50, kalau Polsri juga 50, kalau Unsri 75 orang. Oh, lebih banyak Unsri. Lebih banyak Unsri. Nah, kemudian berarti setiap tahun bagi penerima BI beasiswa BI ya, itu ada peningkatan apa tidak di UIN ini? Peningkatan? Iya, jumlah kuota. Oh, kalau sejauh ini belum ada Pak, masih 50 ya. Berarti benar-benar bersaing ya. Jadi doain aja mungkin bertambah nanti. Iya, itu karena masa kita kalah sama Unsri kan? Iya. 75 itu salah satu. Nah, kemudian Kak, apa sih sarannya kalau kalian penasaran nih? Gimana Kak kalau aku ingin daftar beasiswa BI Kak? Apa sarannya Kak? Kepo-kepo nih. Untuk kalian yang mau gabung di beasiswa BI ini, kalian tuh harus banyakin sertifikat gitu kalau kami bilang tuh, karena banyakin prestasi itu pertama. Terus IPK dijaga, jadi kita ada minimal IPK minimal 3 ya. Terus perbanyak sertifikat tadi prestasi, terus perbanyak relasi juga. Misalkan kalian juga harus ada background iya benar. Misalkan ikut di kalau UIN kan HMPS atau DEMAP gitu, tapi nggak harus. Tapi misalkan kalau seenggaknya tuh ada gitu backgroundnya. Misalkan dulu di SMA pernah, misalkan bukannya di luar juga bisa. Misalkan ada di eksternal kampus bisa. Misalkan jangan sebut merek ya Pak. Di beberapa organisasi lah. Iya di luar gitu. Karena itu bisa menjadi rekam jejak kita di sana tuh. Dan itu bisa menjadi nilai tambah kayak untuk menyelesaikan yang lain ya. Benar. Misalnya nih, ini IPK-nya besar nih, kuotanya cuma dikit nih. Berarti salah satu pertimbangan itu organisasi tadi. Iya benar. Itu salah satu untuk memutuskan itu ya. Jadi kalau percuma kalau nilai besar tapi nggak ada pengalaman di luar. Itu teman-teman betapa pentingnya organisasi bagi kita dalam hal mensubmit beasiswa salah satu BI.
Kepo-kepo lagi, berapa Kak nominalnya? Nominal. Jadi dari BI ini memberi tunjangan kepada penerimanya itu sebesar 12 juta per tahunnya. Wow, 12 juta per tahun. Dibayar selama per semester? Per semester, jadi 6 juta per semester. 6 juta per semester. 2 semester gitu. 2 semester. Dan itu emang peruntukannya Kak, apakah sudah disisihkan untuk biaya apa kuliah atau memang murni 6 juta plek dikirim? Murni 6 juta dikirim. Berarti tergantung kedewasaan kita dalam mengelola keuangan. Benar. Ada nggak yang unik Kak dalam hal mahasiswa yang mengelola? Oh, jadi gini Pak, ini fun fact-nya, bukan fun fact sih, ini kasus sih. Jadi gini, di angkatan aku pas aku jadi anggota Pak. Iya. Jadi pas kami pencairan, ada oknum yang mengatasnamakan BI. Iya. Dia meminta transfer uang. Wow. Jadi uangnya habis, 6 juta habis Pak. Langsung? Iya, jadi sayang sekali kayak banyak orang-orang di luar sana tuh yang mengaku, oh aku orang BI, kalian harus kirim aku uang gitu. Padahal kalau beasiswa BI itu nggak sama sekali minta uang. Iya. Jadi kalian jangan percaya kalau ada yang mengatasnamakan BI dia minta uang, jangan pernah percaya, langsung aja konfirmasi ke pengurus gitu. Iya. Terus kalau fun fact-nya tuh misalkan nih teman-teman nih yang dapat pencairan, terus yang belum pernah megang uang banyak gitu mungkin Kaget pingsan. Iya. Langsung hidupnya tuh konsumtif gitu Pak. Iya. Mau beli ini, mau beli itu, mau beli apa gitu. Ujung-ujungnya beli handphone baru deh. Iya bener, ada yang beli handphone padahal kan seharusnya dipakai dengan sebaik-baiknya untuk kuliah. Ya, ini apa ya tujuan dari beasiswa teman-teman sekalian untuk membantu dalam hal kebutuhan dasar kita. Salah satu bayar SPP, UKT, ya, beli buku, sebagainya macam. Nah, jangan sampai nanti dihamburkan, poya-poya, uang habis. Kita tidak tahu perjuangan mengumpulkannya itu setengah mati. Kan? 12 juta kan, 12 juta setahun. Anggapannya itu sebulan tuh 1 juta. 1 juta. 1 juta sebulan, siapa yang mau ngasih cuma-cuma kan? Jadi gunain sebaik-baiknya. Nah, sebaik-baiknya. Kemudian juga mana yang kebutuhan, mana keinginan kayak. Iya, bener banget. Jangan sampai kayak kita meliterasi masyarakat berkaitan sama pengelolaan keuangan. Kita aja nggak bisa ngelola keuangan. Waduh. Itu teman harus dicatat itu. Bagi penerima beasiswa BI, harapannya uang yang diterima tersebut kita lihat di bawah kita. Oh, banyak orang-orang yang tidak dapat duit beasiswa. Kita bagaimana sih menyisihkan untuk kebutuhan dasar kita sebagai mahasiswa kayak. Kalau bisa ditabung nggak ya? Ya benar. Tapi di sini Pak, kami anggota, kami itu ada uang kasnya Pak. Ada uang kasnya yang bakal kami salurkan kepada masyarakat yang kurang mampu gitu. Yang membutuhkan, misalkan ada bencana itu pakai uang kas kami. Jadi kan kita kan nggak tahu bencana Pak ya. Benar. Jadi kami mengumpulkan uang kas itu, seluruh anggota itu menyumbang. Jadi setelah misalkan ada bencana, kami udah ready uang gitu untuk kasih ke mereka. Berapa tuh besaran? Besarannya kalau sebulan apa dibatasi apa? Satu kali pembayaran, hanya 1 kali. Oh, berapa? Ratusan. Oh, ratusan, tapi cuma sekali kan? Ya, itu untuk amal kita Nah, semua. dan ini emang teman-teman ini resmi ya dari kepengurusan, bukan yang mengatasnamakan tadi ya? Bukan. Mengatasnamakan tadi, tapi boleh juga Kak, misalnya itu dia sudah dapat tahu namanya, dari website ya. Dari website kan diumumkan. Kita kan, ada, kan? Jadi orang oknum tertentu mengatasnamakan BI minta jatah. Iya. Anggapannya dia yang atas dasar dia apa karena aku ini kamu bisa lulus misalnya kayak gitu. Orang dalam kan. Kalau sebutan sekarang ini. Orang dalam. Nah, kemudian Kak selama jalan 2 tahun ini suka dukanya apa Kak masuk ke dalam Gen B ini? Suka duka. Kayaknya sukanya aja deh. Banyak suka. Dukanya tuh malah kok cuman bentar di sini. Bener Pak, bener. Dukanya mungkin nggak bisa bareng-bareng teman-teman lagi gitu. Itu aja dukanya. Tapi kalau sukanya banyak banget, misalkan dari ngikutin program BI, ke BI-nya langsung berinteraksi sama orang BI-nya juga, terus dikasih kesempatan untuk tampil juga di BI. Jadi kami tuh bener-bener fun banget, happy banget di Gen BI ini karena banyak relasi dari kampus-kampus lainnya juga. Bahkan jadi bestie sekarang, terus berproker bareng misalkan, terus kalau ada proker tuh misalkan kumpul bareng gitu, kayak happy banget, nggak ada kayak
nggak ada salah untuk duka gitu. Nggak ada, tapi dukanya mungkin nggak bisa bareng-bareng lagi gitu. Iya, berpisah. Berpisah gitu. Duka, berpisah dan juga tidak dikasih ini lagi beasiswa. Nah, kalau kepengurusan Kak izin Kak, itu gimana tuh? Berarti kan sudah selesai nih beasiswa. Kepengurusan ini apa yang didapat selain pengalaman itu? Pengurusan selain pengalaman, beasiswa nggak lagi kan? Nggak lagi beasiswa. Jadi ini kita kan nggak terikat Pak. Iya. Jadi setelah pengurusan ya udah. Oh, berarti hanya relasi. Relasi. Hanya keuntungannya pengalaman dan juga relasi bertambah. Relasi, iya benar. Dan juga pengabdian. Pengabdian. Ya, pengabdian kepada apa BI dan juga masyarakat. Benar. Itu kayak. Ya teman-teman, kalau misalnya sudah selesai nih menerima beasiswa BI, jangan pesimis untuk masuk ke kepengurusan. Benar. Karena dari situlah kita tuh bisa berkembang, skill, kompetensi kita sebagaimana. Kalau hanya menjadi anggota penerima saja, ya buat apa kita ikut ini kalau cuma mendapatkan duit. Nah, harusnya kita sudah ada wadah, kita kembangkan di situ, manfaatkan momentum itu kan. Iya, benar. Tidak bisa terjadi 2 kali itu. Karena selama setahun saja dapat beasiswa kan. Kalau misalnya cuman berarti ada Kak ya. Dalam setahun dia tuh nggak aktif lagi. Ada. Bahkan ada yang baru pencairan nggak aktif. Waduh, baru pencairan aktif langsung leave group awalnya. Kami ada penilaian Pak. Jadi kami ada SP-nya juga. Oh, ada SP. Ada. Tapi dari BI-nya apakah dipotong berapa persen? Nggak ada. Kembalikan nggak ada. Nggak ada. Emang murni dari orang anggotanya. Jadi gini Pak, kita kan ada 2 kali pencairan. Iya. Jadi penilaian itu bakal kami kasih ke BI untuk pencairan kedua. Apakah dapat atau enggak? Jadi bisa dilihat dari situ. Misalkan dia pas pencairan pertama nggak aktif, kami juga ada penilaiannya, dapat SP, kami bisa mengajukan kalau orang ini tidak direkomendasikan lagi. Berarti bisa ya? Bisa. Tapi yang uang yang pertama tadi nggak bisa ditarik. Emang tuh hak kita ya. Kita, gitu. Kalau untuk periode keduanya itu berarti itu masa penilaian di periode pertama itu ya. Nah, itu tapi ada kan ya? Ada orang kayak gitu ya. Ada. Nah, itu jadi teman-teman, merugilah kalian yang masuk ke tipe orang kayak tadi. Habis dapat beasiswa, tidak aktif, malas-malesan, ya kan? Kemudian tiba-tiba menghilang, zolim sama teman-teman yang lain. Ya, terus jarang Pak, ada beasiswa, terus ada juga wadahnya. Biasanya kan nggak ada wadah tuh. Iya, kadang-kadang cuma nerima aja kan. Nerima aja tapi nggak ada wadah. Kalau kita ada gitu. Jadi lakuinlah sebaik-baiknya dan aktif-aktif lah gitu. Iya, benar-benar. Jadi berbahagialah yang menerima beasiswa. Iya, benar-benar. Bukan menjadi wah nama-nama kerjaan, bukan ya. Padahal sebenarnya ada wadah itu untuk mengembangkan skill kita tadi. Yang misalnya aku gimana Kak, malu-malu Kak misalnya di depan umum, dikasih tahu nanti ya pada saat di kegiatan-kegiatan. Iya, benar. Ya itu teman-teman, kalau misalnya teman-teman masih semester 1 nih, apa Kak pesan bagi semester 1 ini? Semester 1, kalau semester 1 ini tingkatkan aja IPK dulu. IPK dulu, terus ikutlah misalkan ada perlombaan nasional ataupun Sekolah Palembang aja, nggak apa-apa, ikutin aja. Jadi misalkan ada lomba-lomba, ikutin, terus misalkan ada seminar segala macam, sekecil apapun itu ikutin aja. Aktif di masyarakat, di sosial gitu. Itu modal yang paling utama. Nah itu teman-teman, adik-adik semester 1 sekarang sudah mau masuk semester 2 ya Kak ya. Itu pesan dari Karyan tadi, IPK ini dijaga, jangan sampai nilainya itu kecil ya kan. Kemudian lagi organisasi mulai ikut aktif, kemudian juga ada lomba-lomba diikuti. Kita tidak tahu, dari situlah menjadi jembatan kita untuk bisa menjadi anggota baru dari Gen B di periode yang akan datang 2024 berarti Kak ya. Iya. Untuk lomba itu bukan hanya akademik Pak, kita juga akademik juga. Iya, benar. Ya, olahraga macamnya itu. Yes. Yang penting ada lomba aja. Kalau bisa tuh berkasnya tuh skoper. Bisa. Jadi ada kemarin itu yang sertifikatnya 20, 25, banyak banget. Itu dilampirkan semua tuh kayak. Dilampirkan semua. Iya, karena itu menjadi nilai tambah kita. Jangan jangan pesimis kita, keluarkannya semua apapun sudah pernah kita dapat. Karena itu bisa menjadi penilaian bahwasanya aku ini memang benar-benar layak menjadi penerima beasiswa BI. Itu teman-teman sekalian. Nah kemudian Kak, kapan nih Kak kalian ada kepo-kepo nih misalnya kan, kapan nih mulai bukaannya? Nah bukaannya itu aku nggak tahu tanggal spesifiknya, tapi ini biasanya di bulan Februari Pak. Februari sudah mulai Pak? Iya, Februari udah mulai. Kami mulai share pamfletnya gitu. Jadi nanti ada Zoom-nya juga Pak, untuk
sosialisasinya dari Iya, BI iya, iya. ke kampus-kampus gitu. Itu bakal ada di Februari ataupun Maret. Maret udah cair deh. Sudah cair. Iya. Oh, berarti semester depan tuh sudah mulai ada penerima kan? Iya, udah ada. Februari itu masa sosialisasinya. Maret itu sudah masa Udah pengumuman. seleksi, ya, pengumuman. Sebulan mati kan? Iya, benar. Berarti Kak kalau misalnya minimal tuh Kak semester berapa yang bisa ngaji? Semester 3 minimal. Semester 3. Ini berapa SKS ya lupa, aduh. 4. 80 ya, 80 SKS 20, minimal. 4. Semester 4 ya. Nah, mulai semester 4 berarti Kak ya. Berarti masih semester 1 ini nanti dulu. Nanti dulu. Tadi pesan kalian dikumpulkan dulu ya, kumpulkan dulu. IPK-nya dijaga, kemudian sebagai macam. Berarti Kak kalau misalnya 2024 mahasiswa angkatan 2000 berapa? 20 apa 21 ini? 2000. 2 tahun berarti ya. 2 tahun berarti 2020 ya, 2020 ya. Iya. 22 ya. 2022 itu sudah mulai. Ini angkatan 2022 sudah mulai bisa siap-siap ya. Siap-siap jangan ketinggalan. Nanti informasi taruh di IG ya kayak. Iya. Terus kalau misalkan ada pendaftaran itu segera langsung diurus guys karena untuk deadline tuh mepet. Jadi jangan sampai ketinggalan guys. Biasanya hamil berapa hari itu Pak? Seminggu? 2 hari sudah kumpul. 2 Kemarin hari. aku pun ini panik. Di hari terakhir aku ngumpulin berkas. Ya? Iya. Berkas apa Kak yang paling susah didapatkan Kak? Paling susah. Jadi bisa langsung siap-siap nih teman-teman. Ini surat rekomendasi dari kampus. Padahal kan itu banyak Pak. Iya. Banyak ngikut jadi banyak antrian gitu. Nunggunya dari sore. Dari pagi sampai sore. Itu dari dekan berarti ya? Dari dekan. Dari dekan. Nah, bisa nggak misalnya yang teman-teman nih, berarti aku harus bikin surat rekomendasi, bisa nggak kamu buat dulu sekarang bulan Januari ini? Apa ada masa berlakunya itu? Masa ada. Oh, belum bisa. Berarti teman-teman jangan dibuat dulu sebelum diumumkan itu ya? Paling yang susah tuh dari ngurus KHS, transkrip itu mungkin. Ya karena itu minta tantangan sama iya, kan banyak antrian juga, banyak ngikut. Iya sebenarnya. Ini satu universitas. Iya, benar. Kuota cuma 50 kalau UIN, nah itu bondong-bondong lah itu. Itu kira-kira. Berarti Kak, ini teman-teman jangan salah kaprah, mentang-mentang BI hanya anak-anak ekonomi saja yang dapat. Enggak. Contohnya kalian komunikasi bisa dapat loh. Bisa dapat. Jadi kita ada jurusan prioritas, ada juga yang enggak. Misal kalau di UIN ini yang prioritas tuh ekonomi, terus perbankan, komunikasi juga termasuk. Terus misalkan kayak tarbiyah tuh masuk, tapi yang kalau enggak tuh yang kayak usuludin gitu. Agama ya. Yang agama-agama itu non prioritas tapi tetap bisa. Tapi kuotanya saja yang dibatasi. Iya, Berarti kayak kalau misal 50 ini sebenarnya itu sudah terdistribusi di berbagai macam fakultas. Ya, misalnya fakultas ekonomi berapa orang, usuludin berapa orang, tapi yang paling banyak memang ekonomi sama Febi ini. Paling banyak, Pak. Febi paling banyak. Paling banyak Febi. Berarti banyak keluarga Febi di Iya, benar. Pokoknya di pengurusan pasti ada anak Febi. Anak Febi ya. Iya. Tapi pernah karyanya anak Febi jadi ketua komisarnya pernah ya? Pernah, tahun kemarin pernah. Ketua Genbi ya. Kak Habibie ya itu sudah ini alhamdulillah sudah selesai kemarin. Bulan 12 dia Dewi sudah. Nah itu. Jadi teman-teman jangan patah semangat yang mahasiswa yang di luar dari prioritas tadi kata kalian tadi. Siapa tahu kita menjadi orang terpilih. Iya. Pastikan IPK sama prestasi lain-lain akademik maupun non akademik. Itu kira-kira teman-teman. Terakhir kalian closing statement kalian. Silakan. Closing statement. Oke, jadi untuk sobat-sobat yang di luar sana kalau mau masuk Genbi gini, prestasi memang paling utama. Tapi kita harus terjun langsung ke sosial gitu karena kita juga dinilai dari aktifnya di mana gitu. Terus untuk yang misalnya kalian udah masuk Genbi, lakuinlah semaksimal mungkin, kasih kontribusi yang paling terbaik karena kami juga ada penilaiannya. Jadi kita juga tetap diawasi oleh BI, langsung diawasi oleh BI, dinaungi oleh BI. Kalau emang nggak layak, itu tidak bakal diteruskan lagi beasiswanya. Terus banyak banget benefit yang bisa kalian dapetin kalau kalian jadi anggota aktif dari Genbi. Banyak banget. Contohnya jadi pengurus, misalkan ikut-ikut program-program BI, ke BI langsung, terus ada konser-konsernya Pak, itu paling seru banget. Terus pokoknya di Genbi ini nggak ada dukanya guys, nggak ada dukanya. Kalau kalian memang lakukan yang terbaik, kalau nggak ngelakuin yang terbaik ya sukanya apa?
Sukanya apa gitu. Iya benar-benar itu teman-teman. Jadi closing dari Karian tadi bahwasanya intinya adalah dia adalah seorang pemenang lah. Pemenang, ya benar. Ya, seorang pemenang kalau misalnya sudah masuk, kalau bisa basah sekalian. Basah sekalian. Target kalau misalnya sudah jadi anggota apa nih? Aku mau jadi ketua komisariat, kemudian juga ketua wilayah. Cuman lihat dulu di situ kan, ya, sanggup nggak kita menjadi ketua di situ. Itu teman-teman. Jadi sedikit banyak dari materi yang disampaikan oleh Kak Rian tadi berkaitan sama beasiswa BI muaran ke Gen B, generasi baru Indonesia, bukan generasi Bank Indonesia. Bukan. Kalau generasi Bank Indonesia, teman-teman pasti kerja di BI, tapi belum tentu Gen B ini. Di sini adalah wadah bagi penerima beasiswa BI. Itu teman-teman sekalian, semoga konten yang kami buat ini bisa mengedukasi teman-teman yang di luar sana. Persiapkan dengan matang semua berkas yang akan diajukan. Insya Allah bulan Februari nanti akan ada pengumuman. Dan itu mepet cuma hitungan berapa hari. Ya. Itu jadi teman-teman pantengin terus IG-nya Genbi Sumsel. Nah, itu salah satu teman-teman. IG-nya Kak Rian apa Kak Rian? Nah ini penting nih. IG-nya bisa kalian follow ke Rian Tama 15. Rian pakai Y, Ryan. Rian pakai Y. Pakai Y. Rian Tama 15 kan. Atau kalian kalau mau follow aja Genbi Uwin Raden Patah. Genbi Uwin Raden Patah, tapi jangan lupa follow juga ketua komisaris. Itu. Oke, terima kasih. Semoga yang kami buat ini bisa menjadi bermanfaat, menginformasi, mengedukasi teman-teman di luar sana, sobat HBC. Ya kan, pada dulu kami mohon ampun. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.